Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Maber yang kami banggakan, pada video kali ini saya masih bersama Dr. Sofyan Hadi MA Hemhum, yang pada video kali ini kita akan berbincang-bincang tentang pertanyaan yang masuk dari Sobat Maber tentang kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Amin, amin ya rabbal alamin. Begini Pak Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kami tentang kehidupan sehari-hari. Pertama gini Pak Ustadz, bagaimana pandangan Islam tentang ibu hamil, di mana suaminya dilarang menyembelih atau membunuh binatang takut anaknya nanti lahir dalam keadaan cacat. Sedangkan pekerjaan suaminya adalah tukang sembelih ternak atau tukang potong ayam. Gimana tuh Pak Ustaz? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa, sahabat Maber yang dimuliakan Allah, memang ada semacam keyakinan atau mitos di tengah masyarakat, kalau seorang perempuan yang sedang hamil maka tidak boleh membunuh hewan, ya, tidak boleh suaminya bahkan juga ya membunuh hewan karena dikhawatirkan nanti anaknya cacat. Ya. Sebenarnya itu semua adalah mitos ya, karena tidak ada hubungan antara aktivitas suaminya yang dalam tanda kutip misalnya sebagai tukang jagal ya dengan keadaan anak yang akan dilahirkan kelak. Ya. Cuman memang dalam Islam diajarkan ketika seseorang sedang dalam keadaan hamil, yang diajarkan itu misalnya dicontohkan oleh ibunya Maryam, Hana. Jadi ibunya Maryam ketika hamil itu disebutkan di surat Ali Imran ayat yang ke-35. Maryam berkata, inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Ya Allah, saya bernazar nanti anak saya ini saya bebaskan dari saya. Maksudnya saya tinggalkan di Baitul Maqdis sebagai pelayan di rumah Allah. Jadi dia bernazar. Jadi nazar itu artinya upaya seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan cara menjadikan hal-hal yang sunat atau mubah menjadi wajib. Intinya ketika seseorang dalam keadaan hamil itu dia disuruh memperbanyak ya upaya takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunat. Ya, karena itulah ibu-ibu ketika hamil itu perbanyaklah zikir, perbanyaklah baca Quran. Begitu juga suami. Dan diceritakan juga di surat Ali Imran itu ayat 39 Nabi Zakaria ya, ketika istrinya hamil kata Allah wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Nabi Zakaria itu selalu salat di mihrab. Jadi suami pun suruh berbanyak untuk beribadah. Karena memang apa yang dilakukan oleh ayah dan ibunya ketika anak dalam kandungan itu akan mempengaruhi kepada jiwa anak, tapi tidak kepada fisik. Makanya ketika ibu hamil rajin baca Quran, nanti anaknya pasti senang dengan Quran tuh. Iya. Tapi kalau ibu hamil suka nonton dangdut, nanti anaknya juga suka dangdut tuh. Makanya ketika hamil itu perilaku dijaga, kira-kira begitu. Ibu-ibu jangan banyak nonton gosip, nanti anaknya suka gosip. Jangan main game, nanti anaknya juga suka main game. Karena apa yang dilakukan seorang ibu ya ketika hamil, begitu juga ayahnya akan mempengaruhi mental ya, jiwa anak yang akan dilahirkan. Tapi kalau fisik tidak. Kalau bapaknya tukang misalnya kan sembelih hewan, nanti anaknya cacat karena dia menyembelih hewan itu mitos. Tapi bahwa anak yang akan dilahirkan itu terpengaruhi jiwanya oleh perilaku, akhlak, ibadah, perbuatan ibu dan ayahnya dalam keadaan ketika dia dalam kandungan itu ya. Dan Al-Quran sudah memberikan contoh ya, seperti Nabi Zakaria ya melakukan
banyak salat dalam keadaan istrinya sedang hamil. Ibu Maryam yang banyak bernazar melakukan ibadah-ibadah sunat ya ketika dia sedang hamil. Tapi keyakinan itu sebenarnya tidak perlu ya, harus dibuanglah itu, karena itu ya bagian dari keyakinan yang salah. Gimana kalau dia nanti pekerjaannya memang menyembelih hewan tiap hari? Haruskah dia berhenti 9 bulan dulu sampai anaknya lahir? Nanti gimana keluarganya makan? Lanjut saja, tidak apa-apa. Ya, kalau membunuh binatang itu selama ada alasan yang hak, boleh. Ya, karena menyembelih hewan itu diciptakan untuk kita. Ya, binatang-binatang itu diciptakan untuk jadi ya bahagian penunjang hidup kita. Ya, sepanjang ada alasan yang hak, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu menganiaya. Menganiaya pun hamil pun tidak boleh juga. Ya, makanya kalau kita menyembelih hewan itu perintah Nabi kan, fa ahsinu zibha, tajamkan pisaumu, baikkan cara menyembelihmu. Jadi kalau pisau tidak tajam menyiksa binatang kita, itu tidak boleh. Jadi itu mitos saja, tidak ada hubungannya pekerjaan bapaknya tukang jaga hewan, anaknya nanti cacat lahir, tidak ada hubungan. Ya, tapi itu keyakinan yang memang bertebar ya, tersebar di tengah masyarakat, sehingga orang tapi bagus juga lah orang hati-hati kan ketika hamil itu. Kalau di satu sisi ada bagus, tapi meyakini itu tidak boleh ya. Satu lagi nih Pak Ustadz, apakah kita ini wajib mandi setelah menjenguk atau melayat atau sampai mengantarkan mayat ke kuburan Pak Ustadz? Ya, memang begini, dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan man ghassala al-maita falyatawadda wa man hamalaha falyaghtasil. Kata Nabi, siapa yang memandikan jenazah maka dia berwudu, dan siapa yang ya memikulnya maka dia mandi. Jadi kalau seseorang memandikan jenazah ya, dia cukup berwudu saja. Tapi kalau dia sampai mengantar, memikul, ya, dia memikul jenazah itu, maka kata Nabi dia memang mandi. Tapi mandi di sana bukan berarti dalam pengertian wajib, seperti halnya mandi junub. Ya, so kalau mandi junub kan kalau dia tidak mandi, tidak sah salatnya nanti. Haram beribadah dia, haram megang Quran. Ini anjuran saja. Kenapa? Karena ketika kita memandikan jenazah itu, memikul jenazah itu, menggotong jenazah itu, karena jenazah itu sarang virus, sarang kuman, sarang penyakit. Apalagi jenazah itu kalau lama tergeletak, lama sakit. Itu kenapa jenazah itu tidak boleh ditunda-tunda pelaksanaannya. Kata Nabi itu, salasun la yuakhiruhunna. Ada 3 yang tidak boleh ditunda. Ya, ada 3 perkara yang tidak boleh kita menundanya. Pertama, as-salatu iza atat, salat bila waktunya sudah datang. Jangan ditunda, itu makanya jamak lebih baik jamak takdim. Walaupun nanti bisa jamak takhir, karena khawatirnya kita nanti kecelakaan, meninggal di jalan dan segala macam. Karena salat tidak boleh ditunda. Bila waktunya sudah datang, makanya Nabi selalu jamaknya jamak takdim. Yang kedua, al-janazah iza hadarat. Janazah kalau sudah datang, sudah pasti meninggalnya, maka segera mandikan, kafankan, salatkan dan kuburkan. Inilah kebiasaan kita yang kadang-kadang agak keliru. Anaknya masih misalnya di Jakarta atau di mana, ya, padahal bapaknya dari kemarin meninggal dunia, ditunggu juga tuh sampai anaknya datang. Itu tidak boleh. Dalam banyak riwayat disebutkan Nabi itu meninggal hari Senin, ya, menjelang zuhur Nabi meninggal dunia. Itu malam hari itu juga dikuburkan. Ya. Walaupun ada pendapat sebagian sejarawan agak terlambat karena persoalan khilafah, tapi tidak, dalam ya kitab Murujuz Zahab disebutkan Nabi itu langsung dikuburkan pada malam itu, hari Senin itu. Karena tidak mungkin para sahabat itu menunda-nunda. Jadi memang jenazah itu penuh dengan kuman dan penyakit. Kalau kita menyentuh jenazah, maka berpindah ke kita. Itulah kenapa kita disuruh mandi. Tapi kalaupun tidak mandi, ya tidak ada masalah. Artinya salat boleh, megang Quran boleh, ibadah boleh. Beda dengan junub. Kalau junub perintah Allah begitu.
ya wala junuban ya ila abiri sabilin hatta taghtasilu. Ya, orang yang junub tidak boleh salat, tidak boleh masuk masjid, tidak boleh pegang Quran sampai mereka mandi. Ya. Nah, tapi perintah Nabi tadi, siapa yang memandikan, memikul jenazah, maka fal yaghtasil, maka hendaklah dia mandi. Bukan berarti itu mandi wajib, ya, tapi itu dianjurkan. Bahkan boleh jadi bisa mendekati wajib karena demi maslahat. Ya, karena makanya di rumah itu tidak boleh jenazah terlalu lama. Itu maka jenazah itu ditutup dengan kain supaya lalat tidak hinggap dan kemudian dia tidak membawa kemana-mana bibit-bibit penyakit. Ya. Jadi betul ada perintah Nabi yang memandikan jenazah, yang mengangkat jenazah dia mandi, ya, tapi bukan berarti mandi wajib. Dianjurkan untuk mandi. Satu lagi Pak Ustadz, ada cerita di masyarakat kalau menggunting kuku di malam hari mengurangi rezeki. Ini berkemungkinan sama kisahnya dengan rumah tusuk sate nih Pak Ustadz. Nah, ini dipercayai mengurangi rezeki. Orang takut beli rumah di tusuk sate. Ya. Gimana tuh Pak Ustadz? Ya, memang itu keyakinan yang sudah sejak lama, sampai sekarang belum hilang juga itu. Tapi tidak ada hubungannya memotong kuku di tengah malam dengan jumlah rezeki yang akan kita terima, atau posisi rumah kita di tusuk sate pas di persimpangan itu, ya, dan itu akan mengurangi, akan membawa sial dalam hidup kita. Itu tidak benar ada pandangan seperti itu. Karena begini, kalau kita baca surat Az-Zariyat ayat 22, kata Allah, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit Allah sudah mencatatkan jumlah rezeki kita. Dan rezeki kita ini tidak akan bertambah, tidak akan berkurangi dengan usaha kita. Lalu kenapa kita harus bekerja keras? Kita bekerja keras itu cari pahala. Allah janjikan pahala. Wa alaisa lil insan illa ma sa'a wa kana sa'yukum maskura. Begitu kata Allah. Usaha kamu akan dibalas. Ya. Tapi usaha kamu tidak menentukan jumlah rezekimu. Itu kenapa orang yang hasad dihapus semua amalnya oleh Allah. Sama dengan orang yang sombong. Kenapa? Karena orang yang hasad dia tidak beriman dengan ketetapan Allah. Kata Allah kan di surah Az-Zariyat, di surah Az-Zukhruf, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang membagi-bagi ya rezeki mereka, kehidupan mereka di dunia ini. Ya, dan kami lebihkan sebagian daripada yang lain. Misalnya ada yang kaya, ada yang miskin. Jadi itu semua sudah Allah yang tentukan. Kita bekerja keras agar kita mendapatkan pahala. Andai pekerjaan yang menentukan hasil, tentu semua orang dengan profesi yang sama harusnya kekayaannya sama. Ya, nah. Harusnya kalau guru tentu kekayaannya sama, kalau pegawai sama, ya. Tapi kan tidak sama apa yang didapatkannya, walaupun sama profesinya tuh. Pedagang kan tidak sama kekayaan pedagang kan? Iya. Karena memang jumlah rezeki Allah yang menentukan. Itulah kenapa di akhirat kelak Allah tidak bertanya kepada kita jumlah. Ya, ketika kita dihisab kelak di akhirat, Allah tidak akan bertanya berapa jumlah kau dapat. Yang Allah tanya tentang harta. Ya, min aina iktasaba, bagaimana cara kau memperoleh, wa ila aina anfaqa, dan kemana engkau membelanjakan. Allah tidak bertanya tentang jumlah, karena jumlah dari Allah. Yang Allah pertanyakan adalah cara kita peroleh. Kalau halal, pahala kita dapatkan, surga menanti kita. Bagaimana kita belanjakan, untuk yang halal atau yang haram, untuk yang hak atau yang batil, untuk kebaikan, untuk kemaksiatan. Itu ditanya nanti itu. Nah, karena itu tidak benar kalau misalnya menggunting kuku tengah malam rezekinya nanti menjadi berkurang. Cuman mungkin orang dahulu, karena mungkin ini untuk dalam rangka namanya tarhib. Tarhib itu mengancam. Iya. Sama juga dulu orang tua-tua, kalau kita misalnya duduk di atas bantal, nanti dibilang nanti kena bisul. Ya. Jangan duduk di bantal, nanti kena bisul. Akhirnya dibuang bantalnya. Ya tidak ada hubungannya juga bisul dengan bantal. Tapi orang dulu ingin mengatakan itu bantal di kepala,
jangan ditaruh di bawah, Iya. ya kan? Atau jangan duduk di tangga, nanti ditangkap harimau misalnya. Jangan berenang di sungai setengah hari, nanti ada binatang namanya kalau di kampung saya itu ada labi ya, semacam penyu. Nah, anak-anak takut. Iya. Ya mungkin orang dulu mengatakan dulu kan tidak ada listrik seperti sekarang. Ya, gunting kuku pakai pisau. Kan main pisau tengah malam kan tak nampak mau dipotong, nanti luka berdarah. Maka diberi petakut. Nah, dengan begitu orang nak memotong kuku, mungkin itu maksudnya. Tapi kalau itu sudah jadi keyakinan itu salah, tidak boleh. Ya, sama juga tadi tusuk sate tadi. Tidak ada hubungan juga posisi rumah dengan jumlah rezeki kita. Ya, rezeki kita Allah yang sudah menetapkan. Dimanapun posisi rumah kita tidak akan mengurangi, tidak akan menambah jumlah yang sudah ditetapkan Allah itu. Nah, jadi keyakinan seperti itu tidak keyakinan yang benar dalam agama kita. Iya. Jadi rumah di mana sajalah posisi sama saja, bumi Allah ini sama.